Terus kedua, setelah kita kasih tahu kondisi sekarang kayak gimana, langkah kedua redefine itu jadi gini. Kan kita sering berdebat, wah ini contoh ya, saya nggak menjudge kalau di LYG seperti, saya nggak menghakimi kalau di LYG seperti ini. Contoh di tempat saya waktu itu, menurut mekanik, kalau misalkan setting sampai hampir 50% mesin ada di LAN, itu masih oke menurut mekanik. Tapi menurut Sewing saat itu enggak. Atau ada lagi, operator belum siap saat mau layout, maksudnya tuh susunan operator, misalkan yang ini dapatnya proses apa, yang ini dapatnya proses apa. Menurut supervisor Sewing atau leader kalau di LYG, nggak apa-apa kok kalau planning operator belum ada saat layout. Tapi yang lain bilang harus ada. Jadi langkah kedua setelah kita kasih tahu kondisi aktual adalah mendefinisikan ulang. Mendefinisikan ulang itu artinya apa? Ngobrol bareng yuk yang disebut VA. VA itu value added yang bermanfaat, NVA non value added yang tidak bermanfaat. Itu sama enggak gitu. Kalau saya bilang mesin yang setting di LAN 50% itu adalah pemborosan atau yang enggak bermanfaat atau yang harus bisa diimprove, semua sepakat enggak? Kalau nggak sepakat, bikin kesepakatan dulu. Itu yang kemarin saya lakuin waktu saya visit. Saya bilang kan, kalau mesin rusak, kapan ditarik ke dalam? When we do not agree on same page for the VA and VA internal and external condition, then whatever the project improvement will be just only delay and delay. And only formalities and only normative. Jadi kita harus sepakat. Contoh kayak gambar ini, yang di sebelah kiri bilang ini angka 6, yang sebelah kanan bilang angka 9. Kita harus samain persepsi dulu, samain cara pandang, ini disebut masalah atau bukan masalah. Karena kalau kita nggak sepakat, nantinya yang nggak akan ada improvement. Contoh misalkan, kalau kata mekanik masih oke, sementara Sewing nggak oke, ya nggak akan diimprove. Tapi kalau kita sepakat misalkan, kalau mesin 50% setting di LAN mah masalah nih, jangan 50% atau 25% mah nggak apa-apalah gitu. Kalau sepakat berarti kita harus menurunkan jumlah mesin yang disetting di LAN, harus turun dari 50% ke 25. Atau yang tadi, penempatan operator harus sudah ready H-1 sebelum layout. Karena kita sepakat bahwa penempatan operator itu harus ada sebelum layout. Jadi all related function, role, department ini punya pemahaman yang sama atau berbeda soal masalah yang jadi masalah, yang jadi disebut value added atau yang jadi pemborosan. Itu sepakat dulu enggak gitu. Jadi biasanya saya ajak duduk bareng kayak kemarin. Kita ada masalah A, B, C, D, kita sepakati dulu baru kita improve. So this is what I mean, Richard, step by step improvement. Slowly but we make it progress. Kenapa? Karena gini, ada bahasa yang baik menurut saya yang jadi pedoman saya juga. The longest distance between two people or department or organization is misunderstanding. Jadi katanya jarak terjauh antara dua orang, dua departemen, dua perusahaan atau apapun itu, hubungan suami istri, hubungan kabogo, itu jarak terjauhnya apa? Kesalahpahaman. Ada yang punya pendapat? Benar nggak menurut teman-teman? Jadi kalau kita bikin improvement itu kita harus sepakat dulu, yang ini harus diimprove atau enggak gitu loh. Yang this is we need to improve or not. And we need to have an agreement.
between our people. Jadi kita harus perlu kesepakatan. Proses ini perlu diimprove atau enggak gitu. Karena apa? Ketika nanti kita terjadi kesalahpahaman, kita udah kayak bikin jarak gitu. Bikin jarak dengan orang-orang kita sendiri, dan itu nggak bagus. Ada yang mau kasih komen? Silakan. Silent mean yes, mean no, mean confused or what? Ayo, silakan. Understand. Yang dari yang lain silakan. Ada yang mau komen? Ada. Kalau menurut Pak Eka benar nggak Pak? Kalau kita masih terjadi perdebatan mana yang harus diimprove atau nggak diimprove, mana yang masalah atau nggak masalah, bakalan jalan nggak improvementnya? Iya, ya kalau kebanyakan sih kalau dari layout sih kita kurangnya schedule, Pak, Kurangnya schedule. Ini nih menarik nih. Nah, kita ngebahas satu ya. Kita ngebahas satu nih, schedule. Yang sekarang terjadi Pak Eka, schedule itu atau info ke Pak Eka itu berapa hari sebelum layout diinfoin schedule ini? Ini mau layout nih, land 1 gitu misalkan. Seringnya sekarang infonya itu berapa hari sebelum layout? Info layoutnya. Untuk schedule planning mah kiranya 1 minggu. Kalau style baru aja Pak, kalau style yang Satu minggu teh standar. Nah, aktualnya itu dadakan. Kalau style baru kita udah diinfo 3 hari 4 hari emang udah diinfo buat persiapan mesin ya kalau buat mekanik. Tapi kalau misalkan style yang udah kita jalan itu kadang-kadang 1 jam baru layout. 1 jam? Tiba-tiba bahan udah masuk aja itu layout aja gitu. Makanya Oke. Kalau 1 jam nih Pak Eka-nya, meskipun itu styling udah repeatnya, itu kan yang 1 jam styling repeat kan? Mungkin gantinya nambah-nambah construction sedikit, ada proses top stick atau mungkin ada proses kantong gitunya, bener tuh sih? Oke, berarti kan nambah mesin entah itu obras atau overdeck, bener tuh? Berarti harus setting di situ. Nah, yang jadi kendala Pak Eka sekarang biasanya kalau 1 jam dadakan itu naon jadi masalah di sisi mekanik? Ya kita masalah itu dari segi persiapan mesinnya kita cari dulu mesinnya. Kita menurut mesinnya. Oke. Sama gudang mesin sama lem kan jauh Pak. Gudang mesin sama lain jauh. Berapa jauh naik Pak? Ya, Kira-kira weh. Soalnya kan kita harus naik turun pakai lift kan. Oh, beda floor, beda lantai. Ya kadang-kadang kita mesin nggak kalau tergantung keadaan mesinnya, kadang-kadang ada di gudang lantai 1 sama di gudang lantai 4. Oh, lumayan atunya. Pak, kalau ini nih menarik nih masalah yang kayak gini. Ini kan menurut mekanik 1 jam info dadakan itu bermasalah karena mekanik nggak bisa mempersiapkan dengan baik. Menurut yang lain, info layout dadakan 1 jam meskipun itu stylingnya repeat, menurut yang lain masalah atau nggak masalah? Menurut mekanik masalah, menurut yang lain masalah atau nggak masalah? Hah? Masalah kalau misalkan dia repot kadang-kadang sampel ada Oke. Nah, itu kan komplainan dari QC juga. Sampel nggak ada ini, tapi yang lain nih yang punya tanggung jawab ngasih info tentang sampel bilang itu masalah atau bukan masalah? Masalah. Dia tahu kalau itu masalah. nyari-nyari dulu. Iya enggak, yang harus ngasih, yang berarti kan ada yang megang sampelnya kan? Ya,
Nah, yang megang sampelnya itu menurut Teteh nih ya, dia ngelihat itu sebagai masalah atau nyantai aja? Langsung nyari. Tapi kenapa nggak disediain langsung pada saat dibutuhin? Maksudnya tuh harus disamperin dulu baru nyari. Berarti sekarang posisinya baru disamperin baru nyari, bener tuh? Bener nggak? Nah, ini yang saya bilang kita harus mendefinisikan ulang, ngomongin lagi sama semua orang yang punya hubungan dengan bikin layout jadi cepet. Ini masalah atau lain masalah? Nyediain sampel tepat waktu masalah atau bukan masalah? Menurut Q sih masalah, karena kalau sampel nggak tepat waktu, ya dari mana saya mau layout, patokan saya naon, bener tuh? Sampel butuhnya jadi patokan kan? Nah, ini contoh yang saya bilang tadi. Yang megang sampel ngomongnya nomor 6, yang jalanin sampel di lapangan ngomongin ini nomor 9. Terus berdebat, nggak akan ketemu. Duduk dulu satu meja, nanti mungkin kita bisa bahas ini nextnya. Jadi di situ udah ada 2 contoh ya. Mesin info pergantian mesin dadakan 1 jam untuk yang repeat. Layout sampel belum ada langsung saat dibutuhkan. Itu juga jadi harus diomongin bareng dengan orang yang megang sampel. Jadi nanti kalau semua sepakat, sampel saya harus ready H-1 layout. Ke siapa yang nyampein, siapa yang nerima. Itu harus jelas. So I think Richard, this is a good example how we have to redefine between VA and VA. For example, like machine, we need to mechanics say there is challenges on preparing the machine when the info is 1 hour before the layout.